Menurut kakak cari pacar harus yang seperti apa? Karena sekarang lagi musim jelek nggak apa-apa asal banyak duitnya WKWKWK. Suka-suka kamu sih ya kan orang beda-beda ya. Kalau aku sih nggak mau jelek nggak apa-apa asal banyak duitnya buat apa? Kamu denger nggak TikToknya lanjutannya? Gimana kalau duitnya diambil sama yang maha kuasa tinggal jeleknya aja? Cari pacar lah yang cocok lah ya, yang bikin kamu nyaman, yang kamu suka, yang kamu happy sama dia happy sama kamu suka sama dia suka sama kamu gitu, yang perasaannya berbalas dan seimbang. Sisanya kalau soal duit, soal kaya atau enggak, itu kan standar orang beda-beda ya. Bisa aja menurut aku segitu kaya, menurut kamu segitu mah gembel gitu. Atau menurut si A, wih itu mah biasa aja, menurut si B, itu mah kere segitu gitu. Kan beda-beda setiap orang. Standar hidupnya tergantung kamu standarnya di mana, kamu lahir di keluarga yang macam apa. Kan beda-beda juga gitu. Menurut aku ya cari yang kamu nyaman dan pas aja. Karena pas di orang lain belum tentu pas di kamu gitu. Buat orang lain nyaman belum tentu buat kamu juga nyaman. Pernah nyobain ramalan-ramalan berbayar nggak sebelum menikah? Nggak, apaan tuh ramalan-ramalan berbayar? Gini, waktu aku kecil, waktu aku muda banget deh ya gitu, aku suka tuh baca zodiak, baca ramalan, terus ada orang, aku bukannya datang ke orang pinter gitu mah enggak, cuma biasanya ada aja nih orang yang bisa baca, sini gue baca gitu. Dulu aku suka, dulu banget sebelum kenal Tuhan secara intim. Setelah aku kenal Tuhan, punya hubungan sama Tuhan, aku sangat mengerti bahwa Tuhan bilang masa depan aku cerah dan penuh harapan. Lu mau tahu apa lagi? Kurang jelas apa? Aku percaya banget Tuhan berkatin aku apapun yang aku pilih. Apapun, yang manapun yang aku kerjain Tuhan berkatin. Apapun yang aku pilih Tuhan berkatin. Siapapun pasangan yang aku pilih Tuhan berkatin. Yang penting udah tahu plus minusnya apa dari keputusan yang kita buat. Udah siap nanggung konsekuensinya. Yang penting kita hidupnya nggak salah, nggak berada di jalan yang salah, dan uh, nggak nyalahin ajarannya Tuhan, nggak nyakitin orang lain dan nggak ngerugiin orang lain. Selama semuanya bener dan semuanya nggak nyakitin orang lain ya, pasti Tuhan berkatin. Lo mau tahu apa lagi? Mau diramal apa lagi? Mau diramal jodoh gue dia apa bukan? Aku kasih tahu ya, kalau kamu pilih buat nikahin, itu jadi jodoh kamu. Kalau kamu nggak pilih buat nikahin, dia nggak jadi jodoh kamu. Udah sesederhana itu. Nggak usah tanya-tanya orang jodoh lo yang mana, ngapain? Biar apa? Nggak usah tanya gue harus kerja apa ya biar sukses. Lo sukanya apa? Lo bisanya apa? Lo sukanya apa? Ya lo kerjain deh tuh sekuat tenaga tanpa pantang menyerah gitu. Gitu aja sih, nggak usah ditanya-tanya gue harus apa ya. Ntar hidup kamu jadi bergantung sama dia, apa-apa nanya dia, apa-apa tanya dia, apa-apa nggak pede, apa-apa harus nanya dulu gitu. Jangan jadiin itu Tuhan kamu. Kamu punya Tuhan kan, kamu percaya nggak sama Tuhan? Tuhan punya rencana yang baik sama kamu, percaya nggak? Tuhan akan berkatin hidup kamu, kamu percaya nggak? Kamu kerjain nggak yang dia suruh? Kamu bikin hidup kamu menyenangkan hati dia atau bikin dia sedih? Memuliakan namanya dia nggak hidup kamu? Kalau semua yang kamu kerjain udah bener dan baik, ya percaya dong Tuhan pasti berkatin. Mau nanya orang ngeramal, apalagi sih yang mau diramal? Orang Tuhan bilang masa depan kita cerah penuh harapan, kurang jelas apa lagi? Ya dong. Kalau aku sih percayanya gitu. Jadi aku udah gak pengen tuh diramal-ramal orang. Buat apa? Gue udah tahu masa depan gue cerah penuh harapan. Mau tahu apa lagi? Apa aja yang kita kerjain Tuhan berkatin, jadiin itu berhasil. Udah mau tahu apa lagi? Kepikiran bikin channel YouTube nggak? Kepikiran, tapi nggak tahu mau bikin apa gitu. Bingung. Kak, mau nanya, kalau penghasilan cewek lebih besar dari cowoknya, kalau lagi jalan pengeluaran nggak seimbang, seringan si cewek yang lebih banyak keluar duitnya. Gimana tuh, Kak? Menurut aku,
Kalau itu nggak jadi masalah buat kamu, ya nggak jadi masalah. Tapi kalau buat kamu itu masalah, iya masalah. Nah, suka-suka kamu mau atau enggak kayak begitu. Kenyataannya adalah seperti itu. Kamu keluar duit lebih banyak, penghasilan kamu lebih gede. Kalau kamu keberatan, ya jangan sama dia, nggak usah dipaksain. Tapi kalau kamu nggak keberatan, iya nggak jadi masalah. Suka-suka kamu aja gitu. Kamu maunya apa? Ya udah, jangan lo komplain aja. Tapi kamu tidak berbuat apa-apa tentang itu. Sampai 10 tahun lagi komplainnya itu lagi gitu. Kalau lo mau, ya udah jangan komplain. Kalau nggak mau, ya udah jangan sama dia gitu. Sederhana itu. Kak, menurut kakak salah nggak aku naruh harapan sama orang yang nggak suka sama kita? Berusaha memperjuangkan rasa sayangku, aku nggak bisa nggak peduli sama dia kak, soalnya dia temanku dari kecil. Salah nggak kak? Salah lah. Ngapain ngarepin orang yang nggak suka sama kamu? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, ya nggak? Kasihan orang-orang yang mau sama kamu. Jadi kamu nggak lihat gara-gara kamu nungguin orang yang nggak mau sama kamu. Terus ujungnya apa? Orang yang nggak mau sama kamu, kan kamu yang bego. Buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang perasaan, tersiksa sendiri, menderita sendiri. Kalau dia udah jelas-jelas nggak mau sama kamu, hey, berbesar hatilah. Terimalah kenyataan pahit itu. Dewasalah menghadapi kenyataan bahwa dia nggak mau sama kamu. Nggak bisa dipaksain kan? Kayak kamu, ada orang suka banget sama kamu, kamu nggak suka, mau nggak dipaksa sama dia? Nggak mau kan? Ya sama, dia juga nggak mau sama kamu. Terimalah kenyataan pahit supaya kamu bisa move on, supaya hidup kamu jadi bermanfaat waktunya. Tapi kalau misalkan kamu paksain nungguin yang jelas-jelas nggak mau sama kamu, ya nggak ada ujungnya sih. Nggak usah tungguin dia luluh sama kamu lah, apalah, nggak usah. Terakhirnya malah dia terpaksa sama kamu, dianya juga nggak happy sama kamu juga nggak happy gara-gara dia nggak niat, setengah hati, asal-asalan. Untuk hubungannya sehat harus dua-duanya sama-sama suka ya. Dua-duanya sama-sama mau berada di hubungan itu. Sama-sama secara sukarela ingin berusaha supaya hubungan itu jadi baik. Itu tidak akan terjadi kalau kamu suka dia, dia nggak suka kamu. Kalau dia nggak suka kamu, dia pasti nggak niat. Dia pasti asal-asalan. Dia pasti nggak mau repot-repot buat kamu. Namanya juga nggak suka. Masuk akal nggak omongan gue? Cara menunggu jodoh yang terbaik gimana selain memperbaiki diri? Gimana ya? Ya sibuk mengejar mimpi aja. Kamu sukanya apa? Mimpi kamu apa? Kejar aja mimpi kamu terus. Terus ngedeketin diri ke Tuhan supaya hidup kamu jadi lebih baik kan? Nah terus sambil sepanjang jalan kamu lihat kanan kiri. Siapa tahu ada yang lagi berjalan ke arah yang sama kayak kamu gitu. Sisanya ya jangan nutup diri ya, jangan di rumah aja. Ya gimana mau ketemu orang kalau di rumah doang kan? Ya bergaul aja gitu, kemana-kemana. Jangan nutup diri, jangan nggak mau ke lingkungan baru, karena terbukti di lingkungan yang sekarang nggak dapet tuh pasangannya. Berarti kan harus terbuka untuk lingkungan yang baru lagi, apa kayak gitu. Dulu nggak suka main bulu tangkis, sekarang suka main bulu tangkis, ya mainlah bulu tangkis, kali ketemu orang gitu. Atau dulu nggak nge-gym, sekarang nge-gym, ya kali ketemu orang di gym. Atau ke gereja, ya kali ketemu di gereja, ya kan nggak tahu kan. Tapi kalau kamu di rumah terus ya mau ketemu di mana? Di bantal kan nggak mungkin. Aku nggak save ya.
Kak Maya mau tanya, katanya orang tua yang udah umur pernikahannya belasan tahun, di saat umur pernikahan 5 tahun dirawan, itu rawan adanya perselingkuhan. Nggak bener, udah jangan dengerin kayak gitu-gituan lah ya. Perselingkuhan mau sehari kawin juga bisa. Iya nggak? Nggak ada patokan begitu yang kalau kalau pernikahan itu kalau udah lewat 5 tahun biasanya udah aman. Yang nggak juga, yang cerai setelah 10 tahun juga ada. Yang 7 tahun cerai juga banyak. Nggak ada patokan pasti harus apa, kalau begini pasti apa gitu, nggak ada. Semua tergantung kamu ngejalaninnya hari demi hari. Makanya kalau misalkan apa ya, jangan berkecil hati kamu merayakan, wah gila kamu kalau punya pernikahan yang sehat selama 2 tahun gitu, terus kamu ngerayain terus ada yang nyinyir, ya iyalah baru 2 tahun kawinnya, ya iyalah mesra gitu. Orang baru kawin sebulan gak mesra aja banyak. Jadi jangan biarkan orang-orang yang nyinyir, yang mulutnya jahat itu mematahkan semangat kamu. Kalau kamu lagi berbahagia tentang pernikahan kamu yang sehat, berbahagialah, karena gak semua orang punya pernikahan yang sehat. Kalau dia bilang, oh iya, ya iyalah lo baru kawin segitu, ntar coba kalau udah 10 tahun. Nggak, lo kira 10 tahun bisa langsung 10 tahun kalau nggak lewat setahun-setahun. Semuanya kan hari demi hari, tahun demi tahun. Kalau kita ngejalaninnya nggak sehat, ya jadi nggak sehat. Kalau kita ngejalaninnya baik, ya jadi baik gitu. Kayak kita sekarang kurus, langsing, belum tentu besok langsing terus. Bisa aja besok gendut, bisa. Atau kalau hari ini gue gendut, bisa aja besok kurus, bisa. Kan sangat tergantung dari gimana cara kita hidup. Kalau hari ini kurus tapi besok makannya semaunya, gak pernah olahraga, rebahan terus, hidup mau-maunya sendiri, ya pasti besok gendut. Tapi kalau hari ini gendut tapi terus berusaha hidup yang baik, makan makanan yang sehat, olahraga, hidup yang teratur, kali besok kurus? Ya dong. Kalau kita sehat, belum tentu selamanya kita sehat. Kalau kita sakit, juga belum tentu selamanya kita sakit. Sama pernikahan kita juga gitu. Kalau hari ini pernikahan kita sehat, belum tentu besok tetap sehat. Tergantung dari apa yang kita kerjain. Apakah yang kita lakukan itu menjaga pernikahan kita tetap sehat? Apakah kelakuan kita sehat terus, bikin pernikahan kita sehat, atau bikin pernikahan kita sakit? Kan gitu. Menurut kakak cowok yang baik itu kayak apa? Baik ya? Cuma baik doang kan? Menurut aku yang baik itu yang sopan, yang ngomongnya sopan, kelakuannya sopan, yang nggak kasar, nggak mukul, nggak ngomong jorok, nggak ngomongnya kasar gitu loh, apalagi sama pasangannya, nggak genit, nggak tukang selingkuh, nggak kecentilan udah punya pacar tapi tebar pesona sana sini, chatting sama cewek-cewek gitu. Menurut aku itu nggak baik. Apalagi ya, itu aja sih. Kalau cuma baik doang mah. Kak, banyak yang bilang kalau nggak ada status pacaran itu ceweknya yang rugi. Gimana menurut pendapat kakak? Ruginya kenapa tuh? Nggak tahu. Tapi kalau menurut aku ya, kalau hubungan tidak ada namanya, hubungan macam apa nggak ada namanya? Karena kalau misalkan orang suka sama kamu, pasti dia nggak mau kamu diambil orang. Masuk akal nggak omongan saya? Dia pasti maunya kamu eksklusif punyanya dia. Nggak mau ada orang deketin kamu. Nggak boleh, karena maunya dia deketnya cuma sama kamu aja. Nah, untuk kayak gitu kan ya harus ada namanya dong. Kalau dia nggak mau repot-repot kasih judul di hubungan kalian, ya berarti kamu boleh dong bersikap seperti itu sama siapa aja. Kalau dia nggak mau, kamu tanya dong, kenapa gue nggak boleh deket sama orang lain? Emang lu siapa? Iya dong.
Menurut aku orang-orang yang nggak mau punya status itu orang-orang yang semaunya sendiri dan nggak niat sama kamu. Jadi mau enaknya aja, mau kamu selalu ada buat dia, mau kamu ngedengerin susahnya dia, mau punya temen, ditemenin kemana-mana, tapi nggak mau kasih status. Jangan mau.